Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan atau menjelaskan tentang aplikasi yang akan kami buat guna memenuhi nilai UAS atau UAS dari mata kuliah pemrograman jaringan. Yang pertama, perkenalkan saya Satrio Sarwotomo. Saya Anda Muhammad Novel Akram. Nah, di sini aplikasi kami yaitu tentang pengelolaan sistem informasi keanggotaan ASLAB pada Polinema PSDKU di Kota Kediri. Untuk proses bisnisnya akan dijelaskan oleh Satrio. Oke, di sini yang pertama adalah proses bisnis. Di sini ada ketua sebagai usernya dan sistem. Di sini yang pertama ketua melakukan login, lalu akan ditampilkan pada sistem yaitu menampilkan halaman admin. Lalu selanjutnya ketua dapat menginputkan data anggota ASLAB-nya. Setelah menginputkan data, maka data tersebut akan masuk ke dalam sistem dan disimpan. Lalu selanjutnya akan ditampilkan lagi halaman webnya, lalu menampilkan halaman utama pada sistemnya. Nah, di halaman utama ini terdapat sebuah data yang diambil dari admin ini ya, yang tadi ditambahkan di sini. Nanti akan muncul di halaman webnya. Selanjutnya ada kelola data anggota. Di kelola data anggota ini, jadi sistem webnya nanti dapat menginput, mengubah dan menghapus data dari anggota ASLAB. Selanjutnya dari kelola data anggota nanti sistem akan ke data anggota, dan di data anggota ini ketua dapat mencetak laporan berupa PDF. Selanjutnya sistem akan mencetak PDF. Selesai. Oke, jadi seperti itu proses bisnis yang ada pada sistem informasi keanggotaan asisten lab untuk Polinema PSDKU di Kota Kediri. Selanjutnya masuk pada langkah pembuatan dari aplikasi. Untuk langkah-langkah pembuatan aplikasi, yang pertama masuk ke command prompt, masuk ke sini, bisa juga lewat sini, lewat file yang mau kita buat. Kita klik cmd, lalu enter. Nah, untuk yang pertama, kita akan menginstal paketnya dulu dengan cara klik install Django My Client MySQL Connector. Apabila sudah terinstall, akan seperti ini pemberitahuannya. Untuk selanjutnya, kita akan membuat projectnya. Nah, ini nama projectnya saya namai ASLAB. Di sini sudah berhasil. Nah, di sini sudah tertambah ASLAB. Selanjutnya kita buka file ASLAB-nya. Ya. Sebelum itu, jangan lupa mengaktifkan MySQL pada exam ini. Selanjutnya, mengedit file di ASLAB setting, edit. Yang diedit di sini, tambahkan source code seperti ini. Nah, nama anggota ini diambil dari mana? Nama anggota itu diambil dari MySQL. Nah, di sini. Sedangkan nama user dan user passwordnya diambil juga dari MySQL. Kita coba disconnect dulu. Kita connect. Nah, diambil dari sini. Hostnya localhost, username root, passwordnya kosong, dan portnya 3306. Nah, ini 3306, hostnya localhost, password kosong, username root. Oke, untuk selanjutnya kita buka webnya kita di cmd dengan cara cd ASLAB. Ini untuk membuka project kita. Selanjutnya menjalankan migrate. Migrate ini fungsinya untuk migrasi membuat database default Django Framework. Nah, sudah. Selanjutnya kita membuat create super usernya. Masukkan username, email, address, password,
Apabila sudah terisi, akan muncul pemberitaan super user create successful. Selanjutnya kita jalankan aplikasinya atau project kita dengan cara manage.py run server. Manage.py ini diambil dari aslab. Nah, ini manage.py run server. Nah, hasil ketika dijalankan kan seperti ini. Nah, hasil ketika dijalankan akan seperti ini. Untuk yang pertama kita bisa buka dulu localhost 8000. Ini sudah berhasil. Selanjutnya masuk ke admin dan masukkan username dan password yang kita buat tadi di sini. Sebelumnya kita sudah membuat username dan password. Nah, ini di sini username, email, password. Ini fungsinya untuk memasukkan ke sini agar bisa masuk ke halaman adminnya nanti. Django Satrio Yanda, masukkan passwordnya. Setelah sudah mengisi username dan password, login untuk masuk ke halaman adminnya. Nah, setelah kita berhasil masuk, di sini akan terdapat username yang kita masukkan tadi, username-nya dengan nama Satrio dan Yanda. Dan ini untuk halaman adminnya, untuk mengelola datanya nanti. Selanjutnya kita akan membuat aplikasi di dalam project. Caranya, kita masuk ke CMD yang tadi dengan cara manage.py start app anggota. Ini nanti akan menambahkan folder anggota di sini. Aslab akan menambahkan anggota. Ini filenya untuk anggota. Kita setting dulu pada setting di sini. Letaknya aslab setting. Kita setting itu dulu. Kita masukkan pada yang baru saja kita install tadi. Yang kita install kan anggota. Nah, masukkan ini. Selanjutnya kita membuat folder baru di dalam anggota. Nah, membuat folder template. Di dalam template-nya kita isikan folder anggota. Setelah itu kita tambahkan lagi template-nya ke sini. Template. Ini menambahkan new template. Mengambil dari sini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat model database. Kita masuk ke project kita. Kita masuk ke Django, aslab dan buka model aslab. Kita masuk ke aslab anggota, buka model. Di sini saya sudah membukanya dan tambahkan seperti ini source code-nya. Saya menggunakan jurusan choice ini nanti untuk memilih jurusan antara AK, MI dan ME. Selanjutnya nama anggota, alamat, jurusan, nomor HP, tanggal input dan user. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjalankan perintah buat query migrasi. Query-nya seperti ini. Ini manage.py make migration. Apabila berhasil akan muncul seperti ini. Nah, untuk sebelumnya ada kesalahan juga yang terjadi pada setting
.py. Nah, ini tadi belum saya kasih tanda petik, dan yang benar dikasih tanda petik agar nanti bisa untuk menjalankan proses selanjutnya. Selanjutnya manage.py migrate. Ini untuk menerapkan perubahan dalam database. Apabila berhasil akan muncul pemberitahuan seperti ini. Untuk langkah berikutnya akan mendaftarkan model ke admin site. Selanjutnya di sini setelah membuat dari perubahan dalam database, yang mana di sini applying anggota dengan statusnya oke, artinya berhasil. Lalu selanjutnya mendaftarkan model yang telah dibuat, model yang ini, untuk nantinya bisa dibaca pada admin site-nya. Jadi mendaftarkan model ke admin site. Nah, di sini selanjutnya untuk pada folder admin.py-nya, untuk file admin.py-nya yaitu pada folder anggota. Di sini dirubah seperti ini dengan mengimport admin, lalu mengimport modelsnya yang nantinya akan ditambahkan pada admin site-nya, yaitu import anggota. Lalu di sini tambahkan admin register dengan memanggil anggota dan membuat kelas anggota admin dengan model admin. Lalu selanjutnya apabila sudah dibuat seperti ini, coba untuk di manage atau di run servernya. Apabila servernya sudah di run, saatnya dicoba untuk membuka dari admin site-nya. Nah, di sini maka terdaftar anggota, yang mana di sini sebagai model yang tadi sudah dibuat dan dipanggil ke dalam sini. Lalu selanjutnya mencoba menambahkan beberapa data. Di sini menambahkan, di sini sudah terdapat satu data dan coba ditambahkan lagi. Alamatnya. Untuk jurusannya misalnya akuntansi. Nah, untuk tanggalnya dibuat saat ini, sesuaikan. Usernya dipilih sesuai user yang telah didaftarkan oleh pada saat membuat authentication, jadi pada saat membuat create super usernya. Lalu di set. Nah, maka di sini terdapat dua data, yang satunya adalah data baru. Nah, lalu selanjutnya di sini nanti akan membuat dari tampilan pada admin site-nya. Ini akan dirubah. Oke, untuk merubah tampilan dari admin site-nya, di sini ditambahkan list display seperti ini. Disesuaikan dengan setiap kolom atau field-nya, itu ada nama anggota, alamat, jurusan, nomor HP, tanggal input, dan user. Untuk melakukan, agar dapat melakukan filtering, di sini diberi list filter yang bisa disesuaikan untuk hanya nama anggota, jurusan, nomor HP, dan user. Lalu untuk pencarian fields-nya atau search fields-nya ditambah seperti ini. Dan yang hanya bisa digunakan untuk search fields-nya yaitu nama anggota, jurusan, dan usernya. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, jalankan untuk lokal servernya. Apabila sudah berjalan, buka untuk halaman adminnya. Nah, lalu di sini diklik untuk anggota. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tidak hanya menampilkan
field nama tapi sudah menampilkan alamat, jurusan, nomor HP, tanggal edit dengan filternya, dan juga usernya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat view dan template. Untuk langkah awal kita akan mengedit pada file views yang berada pada anggota. Kita buka views. Nah, ini berikan source code seperti ini, tuliskan source code seperti ini dengan judul sistem informasi keanggotaan ASLab GIBI. Infonya, kami menyediakan informasi mengenai anggota GIBI. Ownernya atau olehnya Yanda sama Satrio. Returnnya nanti akan ke anggota index HTML. Selanjutnya kita akan membuat file HTML-nya di ASLab, anggota, template, anggota. Nah, kita buat dulu base.html. Nah, karena saya sudah membuat, masukkan source code seperti ini, source code HTML biasa. Beri judul, info, dan oleh. Nah, judul info oleh ini diambil dari mana? Judul info oleh itu diambil dari viewsnya tadi. Nah, ini judul info oleh. Selanjutnya kita akan membuat indeks HTML-nya. Tempatnya juga sama seperti tadi di anggota, indeks HTML, dan masukkan source code seperti ini. Selanjutnya kita jalankan, mohon maaf. Selanjutnya kita akan membuat file perkakas, membuat file URS pada anggota URS. Nah, kita buat baru ini, kita edit filenya URS. Nah, ini filenya URS, masukkan source code seperti ini, include admin site, dan ini mengambil dari anggota URS. Selanjutnya jalankan aplikasinya dengan cara manage.py run server. Selanjutnya masuk ke halaman index dan localhost 8000, dan ini hasilnya mengambil dari sini tadi, mengambil dari views, judul, info, oleh. Nah, ini. Oke, langkah selanjutnya itu membuat untuk menampilkan list data dari database yang nantinya akan dipanggil ke homepage atau ke indeks HTML-nya. Yang pertama sini mengedit dari file views.py yang berada di anggota. Nah, dibuat seperti ini dengan var-nya tetap sama. Lalu selanjutnya untuk definition indeksnya sini memanggil var anggota, dan untuk model anggota yang tadi ada di model, dan sini dipanggil untuk setiap field pada database-nya, dan sini yang dipanggil adalah ID, nama anggota, dan jurusannya. Maka nanti yang akan ditampilkan pada homepage webnya adalah ID, nama anggota, dan jurusan, dan di order by nama anggota, jadi diurutkan berdasarkan nama anggotanya. Lalu di return render untuk pemanggilan homepage-nya itu menggunakan index.html-nya. Sebelumnya juga ditambahi di sini di model, tambahkan ini untuk mengimport anggotanya. Selanjutnya yaitu mengedit file index.html pada folder templates anggota. Nah, index.html-nya ini diedit dirubah menjadi seperti ini. Blok kontennya diisi. Untuk blok kontennya diisi for ASLab anggota dengan ukuran fontnya 3. Untuk URL-S-nya atau ngelinknya belum dibuat.
Lalu di sini aslep nama anggota, memanggil nama anggotanya. Lalu memanggil di sini membuat jurusannya yang nantinya akan dipanggil juga. Dan sini if aslep jurusan dipanggil jurusan. Jika AK, ID-nya AK, maka nanti akan ditampilkan akuntansi. Apabila jika jurusannya ID-nya MI, maka akan ditampilkan manajemen informatika. Apabila selain dari kedua ID ini, maka akan ditampilkan mesin. Lalu selanjutnya yaitu mereload halaman web setelah dirubah seperti ini. Sebelumnya menjalankan dari lokal servernya, apabila sudah berjalan diakses untuk halaman webnya. Nah, maka akan tampil sesuai data yang ada pada database, yaitu ada Satrio dan Yanda, dengan memanggil jurusan sesuai dengan jurusan yang diisikan pada database seperti ini. Jadi ini untuk menampilkan list data dari database ke web. Selanjutnya adalah menampilkan detail data tertentu dari detail view-nya. Di sini yang pertama membuat anggota detail view .html-nya untuk dapat menampilkan detail dari data anggota yang seperti yang ada di database. Di sini tambahkan source code untuk semuanya dari anggota, nama anggota, terus dari jurusannya, dari alamat, dan juga dari nomor HP-nya. Sebelumnya letak anggota detail view-nya berada di aslep anggota template anggota. Ini untuk file detail anggotanya. Selanjutnya mengedit isi dari file index.html. Nah, di sini sudah diisi untuk URL-nya, yaitu menggunakan anggota underscore detail underscore view. Lalu hanya itu saja yang dirubah. Lalu selanjutnya melihat untuk views.py-nya yang berada pada anggota. Nah, di sini ditambahkan import views generic import detail view-nya. Lalu membuat kelas baru dengan nama anggota detail view. Ya. Dengan memanggil model anggota dan template name-nya di sini menggunakan anggota detail view.html. Ya. Dan datanya nanti akan di-get atau dipanggil. Terus selanjutnya yaitu mengedit URL s.py-nya. Nah, di sini yang pertama mengimport dari anggota detail view. Lalu selanjutnya menambahkan path di sini untuk memanggil data anggota dan anggota detail view-nya. Untuk namanya anggota detail view yang disesuaikan dengan nama HTML-nya tadi. Selanjutnya, jika sudah selesai, jangan lupa dicoba untuk servernya. Selanjutnya masuk ke webnya dan refresh. Selanjutnya mengklik salah satu data, misalkan Satrio, diklik dan akan muncul detail dari data Satrio tadi. Coba untuk Yanda, nah juga akan muncul detailnya. Oke, langkah selanjutnya di sini adalah membuat form edit data atau update view. Di sini langkah pertama itu membuat file anggota edit HTML-nya seperti ini. Untuk kodenya diisikan seperti ini menggunakan URL anggota detail view karena nanti akan dipanggil datanya. Lalu selanjutnya anggota detail view dirubah dan ditambahkan di sini untuk URL anggota edit yang diambil dari anggota edit data HTML ini. Jadi bisa saling terkoneksi.
Lalu selanjutnya mengedit atau mengubah isian dari anggota view. Nah, di sini yang pertama ditambahkan untuk import from Django update view-nya. Lalu ditambahkan kelas dari anggota edit view atau update view di sini untuk modelnya anggota dan fieldnya sesuai dengan database-nya. Dan untuk template-nya di sini memanggil dari anggota edit.html-nya. Lalu di get konteks data dan dipanggil. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengubah isian dari urls.py-nya. Nah, di sini ditambahkan pertama import from dari anggota edit view, lalu selanjutnya menambahkan dari path-nya untuk edit anggota edit dengan anggota edit view namanya anggota edit, seperti itu. Jika sudah ditambahkan, maka dicoba untuk menjalankan servernya. Jika sudah di sini servernya berjalan, dicoba untuk diedit pada datanya. Di sini ada edit anggota. Lanjut, di sini diedit, ditambahkan Jawa Timur. Jika sudah diupdate, akan tampil kembali ke homepage, lalu dilihat detailnya lagi. Nah, di sini sudah tertambahkan Jawa Timur sesuai yang diedit tadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat form delete data atau delete data dari sini. Nah, untuk langkah awalnya kita membuat file anggota delete dan masukkan, dan untuk source code-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan link pada anggota detail view. Nah, tambahkan link seperti ini. Anggota delete ini ngelink ke file anggota delete. Selanjutnya kita buka di files views.py, tambahkan seperti ini. Nah, ini from Django URL import reverse lazy sama import delete view. Dan jangan lupa kita tambahkan kelasnya untuk delete. Kelas anggota delete view, modelnya anggota, template-nya anggota, delete.html. Selanjutnya kita membuka file URLs, tambahkan di sini koma anggota delete view. Delete view-nya ini ngambil dari sini, dari view. Selanjutnya tambahkan patch juga, patch anggota delete view, name anggota delete. Oke, selanjutnya kita jalankan hasilnya. Nah, ini sudah berjalan. Kita pilih salah satu data, misalkan ini. Selanjutnya kita klik hapus anggota. Ada peringatan, apakah Anda ingin menghapus anggota? Ya. Nah, sekarang anggotanya sudah terhapus. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat report atau export data ke PDF. Untuk langkah awal, kita masuk ke CMD, masuk ke directory C dengan cara pip install xhtml2 PDF. Tunggu sampai instalan selesai. Setelah itu kita membuat file anggota to PDF. Nah, masukkan seperti ini source code-nya yang diambil dari database, nama anggota, alamat, jurusan, nomor HP. Nah, ini. Selanjutnya kita membuat index HTML. Nah, di sini href, export PDF-nya href. Selanjutnya kita akan membuat file baru nama utils di Django aslab anggota utils. Nah, file baru ini, dan isikan file tersebut utils dengan kode seperti ini, source code-nya.
Nah, ini. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke file view. Nah, di view ini tambahkan ini dua form from, utils import render sama import view. Dan jangan lupa kita buat kelasnya, kelas anggota to PDF. Anggota, nama anggota, alamat, jurusan, nomor HP. Selanjutnya kita masuk ke URLs. Nah, di sini jangan lupa ditambahkan pet anggota print PDF, anggota to PDF diambil dari sini dari kelas SView anggota to PDF. Nah, di sini jangan lupa ditambahkan koma juga di belakangnya. Oke, selanjutnya jalankan aplikasi. Nah, ini sudah berjalan. Kita masuk ke webnya. Di sini sudah muncul. Di sini sudah muncul export PDF. Kita klik. Nah, di sini untuk pemberitahuan download. Nah, download file PDF-nya, start download. Dan kita buka file PDF-nya. Kita open. Nah, ini untuk hasil ekspor file PDF-nya. Nama anggota Fauzi Yanda Satrio yang tadi ada di web, Fauzi, Satrio, dan Yanda. Dan ini untuk detailnya, alamat, jurusan, dan nomor HP-nya. Baik, sekian demo aplikasi yang bisa kami sampaikan. Atas kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.